janjinya mau PK Jessica. Gokil, walaupun keluarga menentang. Kami terusik. Oh, terusik. Dengan berita kasus cyanida Jessica. Oh, Pak Beni terusik loh. Teman-teman yang lain terusik nggak Pak Beni? Kayaknya enggak sih ya. Ada tersangka duduk aja di meeting rapat. Mereka tidak peduli dan tidak terusik. Ya, Setio Pujo Harsoyo. Nah, let's go. Kita tandain nih mukanya nih gitu. Kalau sampai terpilih, ingat janjinya Pak. Jangan manis di bibir merangkai kata. Mati tidak wajar, ya kita minta di otopsi. Wajib. Pak Krisnamurti mungkin memang tepat untuk memaksa Pak Edi Cacing ini untuk diotopsi anaknya ini meninggal kenapa. Yang nggak tepat apa? Yang nggak tepat hasilnya mana? Hasil otopsinya mana? Gitu. Tanya KPK bukan ke saya gitu. Wong ditanyakan ke KPK bukan ke saya. Berarti seharusnya Pak D ini bisa memecat Wamenkumham kan Juga mau datang ke pemakamannya kan, kalau bisa ya barengan sama dia, soalnya kan jauh di Bogor. Tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Gokil. Nah, Hani itu tidak mau gitu membalas chat-chatnya Jessica. Apakah Hani merasa bersalah terhadap Jessica apa gimana nih? Nah, itu Hani, Rangga, Devi takut-takutnya mereka ini punya grup WhatsApp gitu. Nama grup WhatsAppnya mungkin Netflix bajingan. Kenapa bisa mereka ini kompak banget nggak ada yang keluar untuk menyikapi kasus yang rame ini gitu. Kalau polisi merasa itu harus diotopsi. Yakinkan keluarga bahwa ini korban. Justru polisi harus jeli, misalnya gini. Ini keluarga kenapa ada yang meninggal tidak wajar kok dipaksakan nggak? Minta otopsi ulang biar emangnya dia siapa? Calon Hakim Agung, saya buka kembali PK Jessica walaupun harus menentang pasal-pasal yang ada ini demi keadilan. Wah, berani kita pilih nggak nih bro? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update tentang kasus Jessica ya. Nah, jadi ada kabar di beberapa hari ini update-nya ya. Itu ada calon Hakim Agung itu yang katanya berani mengesampingkan undang-undang demi keadilan. Saya kesampingkan undang-undang demi keadilan. Nggak kayak yang lain tuh. Mengesampingkan keadilan demi apa? Uang-uang. Buset, baru awal-awal udah gitu ya. Udah keras kritikannya ya. Nah, jadi kita akan bahas ini. Kita salut untuk Pak Beni Harman itu yang bukan menginterview ya, bisa bilang menginterview ya. Calon-calon Hakim Agung nih, kemarin kan udah pada ditanyain ya. Nah, ada satu calon Hakim Agung yang tersorot, terutama tentang omongannya, janjinya mau PK Jessica. Gokil, walaupun keluarga menentang. Lalu juga ada kabar tentang Hani ya, udah nggak sudi lagi ketemu Jessica karena ngerasa bersalah gitu bro. Keluarga Jessica, keluarga Mirna, Pak Edi Cacing ya mungkin ya keluarga Mirna ya, itu yang menolak otopsi kembali. Lagian udah 7 tahun diotopsi gimana ya sekarang ya. Nah, kita bahas yang pertama ya. Ini kalian harus dengerin, ini seru banget bro. Apakah Bapak berani mengesampingkan pasal 24 yang menyatakan tadi PK hanya 1 kali untuk memberikan keadilan? Gokil. Berani nggak mengesampingkan pasal 24 tadi demi keadilan nih gitu. Jangan seperti ada beberapa oknum hakim ya yang mengesampingkan fakta-fakta CCTV diedit, tapi tetap sikat. Nah, gokil loh. Gimana? Dan Kalau ada PK lagi, ada syarat yang harus dipenuhi. ya, berarti Pak Pujo siap untuk menerima PK yang kedua kali Berani. dengan mengesampingkan pasal 24 itu. Pasal berapa? Pasal 24 ya? 24 pasal 24. Luar biasa. Waduh. Oke, berarti makin adrenalin saya makin kuat itu kalau begitu. Gokil. Pertanyaan saya. Nah, jadi Pak Beni ini menurut Lesko ngetes nih ya. Jadi berani nggak kamu di depan terang-terangan ya mengesampingkan ada undang-undang atau pasal itu demi keadilan. Nah, calon hakim ini berani gitu. Menurut Let's Go ya, ini awam aja ya. Ini kayaknya Pak Beni ini memang bener-bener kayak dengar masyarakat gitu loh. Jadi mengikuti kasus Jessica itu loh. Karena tahu sampai sekarang kan Presiden Jokowi atau DPR yang lain tuh kurang aware gitu dengan kasus Jessica. Lalu udah rame banget nih. Tapi dia bilang nih di calon hakim nih, karena setelah mungkin dilantiknya Hakim Agung, kasus ini mungkin kasus pertama yang akan kita PK itu, yang akan kita kawal nih besar-besaran nih gitu. Oke. Senang sekali Pak Pujo. Maka belakangan ini kami terusik dengan berita YouTube tentang kasus cyanida Jessica.
Ternyata Pak Benny ini ngerasa terusik ya. Apa jangan cuma Pak Benny aja nih? Teman-teman yang lain kayaknya nggak ada yang peduli Pak Benny ya. Pak Benny memang orang baik. Pak Benny terusik loh. Dengan adanya video-video YouTube Let's Go juga. Teman-teman yang lain terusik nggak Pak Benny? Kayaknya enggak sih ya. Ada tersangka duduk aja di meeting rapat. Mereka tidak peduli dan tidak terusik. Ya, siapa itu tersangkanya? Bapak ikut kasus itu. Apakah Bapak siap untuk menerima apabila kuasa hukumnya mengajukan PK yang kedua kali atas nama keadilan itu? Siap nggak Pak? Siap. Gokil siap Pak. Mereka yang mengajukan PK mendapatkan hambatan formalitas Pak, yaitu untuk bisa mengajukan PK harus ada bukti baru. Iya betul. Bukti baru itu hanya bisa dilakukan apabila mayat almarhumah itu diotopsi. Tetapi keluarganya menolak untuk diotopsi. Pertanyaan, apakah demi keadilan Bapak punya keberanian untuk membuat putusan yang isinya memerintahkan kepada jaksa penuntut umum supaya diotopsi yang bersangkutan? Nah, wah ini karena ada hambatan ya, itu diotopsi ulang. Nah, dari saya nggak tahu nih kasusnya gimana nih. 7 tahun apa diotopsi ulang tuh dibongkar lagi mayatnya apa gimana nih gitu. Dan racun selama 7 tahun nih gimana nih? Otopsi ulangnya gimana nih gitu? Atau dicek lagi pengambilan sampel yang laporan-laporan terdahulunya apa gimana nih? Kalau sekarang otopsi ulang 7 tahun ya mungkin udah nggak ada ya sisa-sisa bekasnya. Nih kalau saya nggak tahu nih ya kecanggihan teknologi otopsi sekarang ya gitu. Apabila itu memang syarat harus ini kita siap berani. Terima kasih banyak Pak. Ya kita luar biasa Bapak ini. Kami akan mendukung Bapak. Pak Benny mantap, semangat Pak Benny. Dari kata-katanya Pak Benny aja berani nggak gitu, berani nggak? Nah karena mungkin keberanian ini yang diperlukan oleh Pak Benny ya. Seperti di Komisi 3 DPR RI kan cuman Pak Benny nih yang berani nih kemarin nih gitu ngomongin ada tersangka di antara kita gitu. Ada yang tukang ngambil gratisan di antara kita. Tukang ngambil gratisan di antara kita ini nah, butuh keberanian untuk hal itu kan. Jangan dalam hati tapi kejujuran, keadilan tapi nggak berani ya percuma juga. Mungkin itu salah satu syaratnya, berani nggak otopsi ulang atau minta lagi jaksa penuntut umum untuk PK dan lain-lain gitu. Ini keren banget sih bro. Ini calon hakim ini kita tandain ya, calon hakim ini namanya Ahmad Setio Pujoharsoyo. Nah, let's go cari nih gitu. Nah, sekarang dia yang let's go dapet sih, dia adalah sekretaris Mahkamah Agung ya. Yang let's go dapet di Google ya, correct me if I'm wrong. Nah, sekarang dia calon. Nah, kita tandain nih mukanya nih gitu. Kalau sampai terpilih, ingat janjinya Pak, jangan manis di bibir merangkai kata. PK Jessica itu, walaupun harus mengesampingkan pasal 24 itu tadi. Komen-komennya juga bagus nih untuk Pak Benny. Bravo Pak Benny Kaharman, wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat atas keadilan yang sebenarnya. Betul, jangan cuma jadi wakil rakyat yang ngewakilin ngambil duit rakyat aja Pak. Mantap ini bro. Ini ada yang komen ini menarik banget. Masalahnya dokter Jaja saat ditanya hakim tidak ada gunanya lagi dilakukan otopsi ulang. Padahal saat itu mayat baru beberapa bulan. Sekarang sudah 7 tahun. Nah ini siapa nih? Agus Chong gitu. Berarti dia mungkin mengingat atau melihat ya kemarin itu omongannya dokter Jaja ya gitu. Tapi Lesku juga sempat ingat pihak kepolisian ya bilang di otopsi ulang buat apa? Emang dia siapa? Nah, ada videonya ini. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa? Takut. Gimana? Emang dia siapa? Hah? Dia otopsi ulang buat apa? Nah, buat apa netizen? Buat rame ya, kita buat rame sekarang nih bro. Biar dia otopsi ulang lagi.
ngomong-ngomong soal otopsi ya, ini ada, let's go lihat nih, ada otopsi kenapa Pak KM ini, Pak Krisnamurti ini maksa untuk otopsi sebagai seorang polisi ya. Ayo kita lihat ini. Nah, kalau itu bukan misalnya pidana atau mati tidak wajar, ya kita minta di otopsi. Wajib. Wajib. Tapi kalau misalnya keluarganya datang memaksa, nggak perlu. Tapi kalau polisi merasa itu harus diotopsi, diotopsi. Jadi tidak perlu meminta persetujuan keluarga. Ya persetujuan diminta, tapi kalau misalnya keluarga sampaikan bahwa ini harus diotopsi, yakinkan keluarga bahwa ini korban. Justru polisi misalnya gini, ini keluarga kenapa ada yang meninggal tidak wajar kok dipaksakan nggak? Nah, ahli psikologi yang psikologi forensik yang sering di TV kan? Nah, seperti apa nih? Bisa juga pembunuhan yang direncanakan oleh salah satu keluarga untuk bunuhnya kan bisa aja. Oh, jadi ini dari tanggapan mantan Wakapolri ya, Komjen Pol. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa itu harus diotopsi memang. Polisi memang harus meyakinkan untuk diotopsi. Walaupun di keluarga awal bilang enggak. Nah, tapi kalau polisi yakin ada yang janggal tentang kasus pidana ini, tentang kematian seseorang, polisi harus memaksa untuk diadakannya otopsi gitu. Takut-takutnya kalau nggak diotopsi malah ini yang membunuh bahwa keluarga sendiri. Nah, kayak kasus Subang itu. Nah, itu ketakutannya gitu. Polisi jadi pada saat 2016 keputusan Pak Krisnamurti mungkin memang tepat untuk memaksa Pak Edi Cacing ini untuk diotopsi anaknya ini meninggal kenapa. Yang nggak tepat apa? Yang nggak tepat hasilnya mana? Hasil otopsinya mana? Ya, itu yang nggak tepat. Tindakan Pak KM ini tepat, tapi hasil otopsinya yang tidak tepat ini. Bagaimana ini? Entah dengan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa rusaknya perilaku pejabat negeri ini. Tanpa rasa malu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham, Edward Omar Syarif Hirarie, yang telah berstatus tersangka di mata hukum, hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Ia bahkan hanya tersenyum lebar dan memilih bertahan duduk mewakili pemerintah saat diusir. Nah, ini kenapa Pak Beni Harman ini sampai ngomong di DPR ya? Karena Lesko kepikiran ya. Ingat nggak Pak Edi, Profesor Edi gitu. Di sini seingat Lesko. Nah, ini ada artikelnya. Jokowi ini lantik Wamenkumham Edward Omar Syarif Hirarie yang kita kenal dengan Profesor Edi alias Duo Edi. Nah, personil Duo Edi ini dilantik oleh Jokowi. Nah, sekarang ketika dia tersangkut kasus korupsi dan gratifikasi, tanggapannya Pak Jokowi ini, tanya KPK bukan ke saya gitu. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke KPK. Wong ditanyakan ke KPK bukan ke saya. Nah, itu kata Pak Jokowi ya dari artikel Liputan 6. Nah, masalahnya kan Pak Jokowi ini, Pak D ini yang melantik Wamenkumham ini. Berarti seharusnya Pak D ini bisa memecat Wamenkumham. Kenapa? Karena Pak Wamenkumham ini sedikit muka tembok gitu loh. Sampai sekarang tidak mau mundur dari jabatannya. Nah, sampai sekarang masih kemarin ikut rapat diusir tapi nggak keluar. Nah, seharusnya kan Pak D Jokowi ini punya kuasa untuk memecat gitu, untuk memberhentikan. Seperti Pak Anies kalau nggak salah itu 2 tahun jadi menteri apa namanya? Pendidikan itu kan dipecat juga ya. Pak D gitu. Masa mecat Wamenkumham yang diduga udah jadi tersangka ya, bukan diduga lagi ya, udah jadi tersangka KPK gratifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, sebar hoak Jessica. Nah, itu masa Pak D Jokowi diam-diam baik? Ada apa nih Pak D? Nah, ini pertanyaan ya bro. Hari sesudah kejadian, Hani masih kirim pesan ke saya, kasih tahu rumah dukanya di sini nih gitu. Pemakamannya di sini gitu. Udah segitu aja. Terus dia tanya, kamu datang nggak? Terus saya bilang, oh ya nggak hari ini gitu kan ya. Udah. Pas saya mau datang, saya tanya lagi sama si Handi, lu bawa aja gitu. Oh iya, lu datang hari ini, gue mau datang nih gitu. Pertanyaannya seperti itu aja, menyangkut dengan rumah duka gitu kan ya, mau ketemu lagi kan. Saya juga mau datang ke pemakamannya kan, kalau bisa ya barengan sama dia, soalnya kan jauh di Bogor. Tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Gokil. Nah, itu dia salah satu omongannya Jessica. Kalian ingat, dia pernah ngechat Hani, nanyain Hani untuk datang ke pemakamannya. Karena kan pertama mereka berteman ya gitu. Yang kedua adalah mereka ada di kejadian tersebut gitu. Tapi kenapa Jessica kalau ngechat Hani itu tidak mau gitu membalas chat-chatnya Jessica? Apakah Hani merasa bersalah terhadap Jessica apa gimana nih? Nah, itu hal yang janggal ya di tahun 2023 ini, itu hal yang janggal.
Dan kalian menyaksikan teman kalian meninggal depan mata kalian. Betul. Dari kafe sampai ke rumah sakit, kalian selalu bersama dengan Mirna kan? Apa nggak saling komunikasi untuk saling membantu mengingatkan kejadian apa, kronologis apa gitu? Saya bersedia kalau dimintakan kronologis dengan polisi. Tapi Enggak, maksudnya kontak kamu sama Hani, maksudnya dua orang yang ada di sini. Saya udah bilang, saya coba, tapi dia yang tidak merespon sama saya. Jadi Jessica juga bilang, saya berani kalau ada untuk konfirmasi ya gitu. Tahun itu ya, tahun 2023 juga dia mau kan diwawancarai, cuman ditolak kan. Ya, di tahun 2003 siapa sih orang yang nggak mau diwawancarai dan diundang ke podcast dan tidak ada klarifikasinya? Siapa lagi kalau bukan pihak-pihak dari Mirna yang terdahulu. Ada siapa? Ada Pak Edi Cacing. Pak Edi Cacing doang tapi yang berani ya. Walaupun blunder ya tuh. Lalu Hani sampai sekarang nggak pernah buat klarifikasi lagi. Suami Jessica juga nggak ada. Ini kan kecurigaan netizen semakin besar ya bro. Ini aneh banget nih ya. Hani, Rangga, Devi, ya semuanya lah dari pihak Mirna kemarin ini. Malah sekarang nih di tahun 2023 di bulan ini itu bener-bener hampir nol podcast, interview, dan lain-lain. Karena Let's Go yakin pasti udah banyak banget yang menghubungi. Takut-takutnya mereka ini punya grup WhatsApp gitu. Nama grup WhatsApp-nya mungkin Netflix bajingan. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin mereka punya grup WhatsApp isi dalamnya siapa? Pak Edi Cacing, Devi manajer cafe Olivier, Rangga bartender, Hani teman Mirna. Mungkin aja ya, kan kita nggak tahu ya. Jadi mungkin aja kan dugaannya kenapa bisa mereka ini kompak banget nggak ada yang keluar untuk menyikapi kasus yang rame ini gitu. Apa ada komando atau enggak? Nah ini pertanyaan ya gitu. Mereka semua ini benar-benar kompak banget nih. Cuman keluar waktu Netflix aja. Setelah Netflix rame, kasus ini dibongkar lagi, mereka semua ini nggak keluar sama sekali. Nggak ada di podcast manapun. Nah ini nih pertanyaan nih. Kok kompak banget gitu? 7 tahun kompak banget. Wah, itu ya curiga Let's Go ya gitu. Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.